Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini biasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi yang husnul khatimah. Salawat salam tentu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut membicarakan tentang Al-Ali, Al-Aliyu, Al-A'la, Al-Muta'ali. Yang seminggu yang lalu sudah kita bahas, Al-Ali itu adalah yang maha tinggi. Pakai ain, bukan memakai harusnya. Ada bahwa Al-Aliyu Al-Wadati, dia Allah itu adalah Al-Ali, tinggi secara zat. Di antara dalilnya adalah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa atau summa istawa 'alal 'arsy. Di kemarin sudah kita sedikit bicarakan bahwa ada yang tekstual, apa adanya dengan summa istawa 'alal 'arsy, dan ada yang memakai takwil, ada yang memakai takwil sehingga al-'arsy itu ditakwilkan. Dan sudah saya sampaikan bahwa Muhammadiyah itu pakai jalur yang tengah, tidak mentakwil dan juga tidak mujassimah. Jadi apa adanya. Allah itu maha tinggi secara zat, dan Allah itu wa huwa al-'aliyyu wa huwa qadir. Allah itu maha tinggi dari sisi kemampuan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Jadi secara kemampuan Allah itu maha tinggi, tidak ada satupun yang lebih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi kudrahnya. Dari sisi kudrahnya tidak ada satupun yang lebih tinggi dari kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya lemah. Kemudian wa huwa al-'aliyyu wa huwa al-qahhar. Dan kemarin sudah kita bahas tentang al-qahhar, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memaksa sesuatu, segala sesuatu tunduk di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini al-'aliyyu dalam bagian 3 ini kesemuanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang mampu menandingi Allah dari sisi kekuatan, dari sisi pemaksaan, dan seterusnya. Baik, seminggu yang lalu saya katakan, saya coba untuk membahas apa adanya yang ada di dalam kitab ini. Yang kalau di dalam kitab ini memang lebih cenderung Allah itu ya apa adanya di atas
arsy. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Yang pertama, at-tasrihu bil fauqiyah, tentang penjelasan bil fauqiyah, tentang zatnya Allah. Al-fauqiyah itu berarti yang ada hubungannya dengan yang di atas. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadi. Kalau di dalam surah Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ini secara tasrih, secara jelas bahwa Allah itu ada di atas hamba-hambanya dari sisi kekuatan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, at-tasrihu bil 'uruji ilaihi subhanahu. Kalau di dalam surah Sajdah ayat 5, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma yakhruju ilaihi. Nah ini menarik sekali. Allah yang mengatur perkara itu dari langit ke bumi. Kemudian tsumma yakhruju ilaihi, kemudian perkara itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhruju sampai ke langit, naik. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah ada di atas. Menunjukkan Allah itu ada di atas. Ini dalil bagi orang yang memahami bahwa Allah itu memang di atas sumastawa al-arsh. Yang pada posisinya kalau di dalam surah Sajdah itu fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Naiknya dari bumi ke langit itu hitungannya dalam satu hari itu hitungannya seperti 1000 tahun. Itu perkaranya Allah. Kemudian yang ketiga, at-tasrihu bisu'udi ilaihi. Kejelasan di mana bisu'udi ilaihi, naik kepada Allah Subhanahu wa taala, naik ke atas. Ilaihi yas'adu al-kalimu wal 'amalu as-salihu yarfa'u. Kepada Allah Subhanahu wa taala yas'adu, naik. Kata-kata sa'ada itu kan dari bawah ke atas. Yas'adu, naik dari bawah ke atas. Apa yang naik itu? Al-kalimu atau ibu, kalimat-kalimat yang baik, dan wal amalu as-salih, amal-amal saleh nanti akan naik, dilaporkan oleh malaikat raqib dan atid. Dan itu nanti akan tergambar peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah itu Mi'raj, di sana naik ke Sidratul Muntaha, ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa Allah di atas. Tumastawa 'ala al-'arsy, di dalam hadis Mi'raj. Di sana kemudian ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Ibrahim dan seterusnya. Kemudian at-tasrihu bi raf'i ba'dil makhluqat ilaihi. Dan kejelasan di mana Allah mengangkat sebagian daripada makhluk-makhluknya kepada Allah. Nabi Isa alaihissalam, ayat ini berkenaan dengan Nabi Isa, yakni An-Nisa 158. Nabi Isa pada waktu itu kan akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang ada berkhianat pada waktu itu, yang kemudian Nabi Isa ini kan disumpahkan dengan yang namanya Judas al-Iskariot. Judas al-Iskariot itu diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Sementara Nabi Isa alaihissalam diangkat. Di sini ayatnya bar rafa'ahu Allah. Kemudian Nabi Isa itu diangkat. Disitulah kemudian ada polemik, apakah memang betul-betul diangkat ke langit, ya, sehingga nanti di akhir zaman akan diturunkan Nabi Isa itu, atau memang diangkat dalam posisi derajat. Tapi kebanyakan para ulama menyebut memang diangkat betul ke atas langit, dan nanti di akhir zaman akan diturunkan di Menara Putih. Kalau sekarang mungkin di daerah Suriah, Nabi Isa akan diturunkan di akhir zaman untuk memerangi Dajjal laknatullah. 4 hal ini bukti bahwa Allah ada di atas. Kemudian yang kelima, di dalam kitab ini disebutkan at-tasrihu bi tanzil kitab. Kejelasan di mana penurunan kitab. Tanzilul kitabi minal azizil hakim. Tanzilul kitab la raiba fihi
Birabbil alamin. Kalau dalam surat As-Sajdah itu tanzilul kitab bila raiba fihi mirabbil alamin. Kata-kata tanzil itu berarti dari atas ke bawah. Itu namanya tanzil. Maka nanti kemudian ada kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada waktu malam Lailatul Qadar. Itu artinya ya diturunkan dari atas. Dari Baitul Maqdis, Lauh Mahfuz diturunkan lagi dunia. Itu berarti Allah ada di atas. Kemudian yang berikutnya atasnya bi annahu ta'ala bis samai. Kejelasan bahwa Allah itu ada di atas langit. Amintum man fis samai ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ayyursila 'alaikum hasiba fa sata'lamuna kaifa nadir. Itu ada kalimat man fis samai. Man itu menunjukkan orang. Tapi kita tidak bisa menyebut Allah itu orang. Tapi untuk mewakili, untuk menggampangkan itu Allah menggunakan man. Dan kadang-kadang menggunakan alladzi, kadang-kadang menggunakan huwa. Yang sama dalam konteks bahasa Arab pakai isim isyarah. Itu man fis sama, yang ada di atas, ayyusila 'alaikum hasiba, yang mengirimkan kepada kalian itu azab-azab. Berarti Allah mengirimkannya dari atas. Kemudian berikutnya nomor 6, nomor 7, atasnya birafil aidi ilaihi. Kejelasan di mana kalau seorang hamba itu kalau berdoa itu mengangkat kedua tangan. Rasulullah Muhammad SAW itu kalau berdoa ada 3 model. Model yang pertama beliau pakai satu jari seperti ini, satu jari seperti ini. Itu pada waktu perang Badar sama ketika khutbah Jumat. Posisinya kedua Rasulullah SAW itu mengangkat kedua tangannya ke atas langit sampai ketiak beliau kelihatan. Pada waktu sholat istisqa, nggak angkat, memandang ke atas. Kok memandang ke atas ya? Posisi yang ketiga, Rasulullah itu kalau berdoa menempelkan kedua tangan beliau, dan ini yang terbanyak yang beliau lakukan. Beliau letakkan tangan itu di depan muka beliau seperti ini, dan kemudian beliau memandang ini dan kemudian berdoa kepada Allah. Itu yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kalau berdoa seperti ini sambil gini-gini tidak ada. Biasanya doa begini-gini. Tahu gitu. Nah, yang ada itu khusyuk Rasulullah ngangkat plek berdoa seperti ini. Ini yang terbanyak dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tidak. Kalau untuk di dalam konteks istisqa dibuka dan diangkat sampai ketika kelihatan. Ini pas ketika istisqa. Tapi biasa Rasulullah bukan gini-gini. Ya. Ya. Ini kalau di dalam hadisnya begini, innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ayaruddahu masirran. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha malu dan Maha mulia. Allah malu ketika ada seseorang yang mengangkat kepadanya kedua tangannya dan mengembalikannya dalam posisi kosong. Ini menunjukkan bahwa berdoa itu sunnahnya mengangkat kedua tangan. Hukum asal daripada berdoa itu adalah mengangkat tangan. Walaupun nanti ada riwayat-riwayat di mana beliau berdoa tidak mengangkat tangan. Di sholat 5 waktu tidak pernah kita temukan Rasulullah itu mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Tidak ada pernah ketemu kita. Makanya ada ulama-ulama tertentu yang memang memberi hukum kalau setelah 5 waktu itu memang tidak ada untuk mengangkat kedua tangan. Nanti kita diskusikan. Baik, jadi mengangkat kedua tangan itu menunjukkan bahwa Allah dari mana? Di atas. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Atsamin al-isyaratu ilaihi hissan ila qalbi kama asyara ilaihi man huwa a'lamu bihi lima kana sallallahu alaihi wasallam bil jami'i al-a'dami fil yawmil a'dam qala lin-nasi wa antum tas'aluna anni fama antum qahidun dan seterusnya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu pas ketika ditanya tentang masalah semacam itu, ya Rasulullah hanya faqala bi usbu'ihi as-sababa yarfa'uhu ila samai. Rasulullah menuju itu di atas. Itu di atas. Itu di atas. Dan kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ishhad, Allahumma ishhad. Ketika Rasulullah berdoa semacam ini, Rasulullah mengatakan Allahumma ishhad, menuju mana? Ke atas. Ini dalil-dalil di antara. Kemudian di antara bukti yang berikutnya adalah nomor 9, itu pembicaraan antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Pembicaraan antara Fir'aun dengan Nabi Musa AS. Apa kata Fir'aun? Wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarahan na'ali ablughu al-asbab. Haman, tolong buatkan aku itu menara, semacam sorhan, itu menara tinggi supaya saya bisa mendapatkan sebab. Sebab apa? Asbab as-samawati fattali'an ilahi Musa. Jadi Fir'aun ngomong sama Nabi Musa, tolong buatkan aku itu menara yang tinggi supaya saya bisa mendapatkan sebab. Sebab itu supaya saya bisa muncul di hadapan Tuhannya Nabi Musa. Nah, ini menunjukkan Allah dari atas. Dan terakhir bukti yang nomor 10 yang disampaikan oleh Syekh Muhsin Al-Badr adalah peristiwa tadi saya katakan peristiwa Mi'raj, di mana Rasulullah menerima sholat, menerima perintah sholat. Awalnya berapa? 50. Setelah itu turun ke bawah, naik lagi, turun ke bawah sehingga tinggal 35. 10 dalil yang disampaikan di dalam kitab ini yang menunjukkan memang Allah itu ada di atas. Menunjukkan Allah itu ada di atas. Tapi memang kitab model semacam ini nanti pasti akan ada yang membantah. Di antara pembantahan itu, kalau memang Allah itu ada di atas, berarti Allah itu membutuhkan tempat. Kalau Allah membutuhkan tempat, berarti kan sama dengan makhluk Islami dan selesai. Baik, maka kemarin sudah disampaikan di seminggu yang lalu, Muhammadiyah itu di tengah-tengah. Saya juga mengambil akidah yang di tengah-tengah. Kalau memang ada bukti-bukti 10 ini bahwa memang Allah itu mastawa al-arsy, ya sudah apa adanya. Dan bagaimana kayaknya, apa duduknya atau apa, kita tidak perlu untuk membicarakan lagi. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya 37, yakni apa? Al-Hafidh. Ada yang perlu didiskusikan? Berkenaan dengan sholat tadi, Ustaz. Apa? Berkenaan dengan sholat tadi, setelah habis sholat bid itu nggak begitu banyak. Saya tadi mau katakan yang menyampaikan nggak begitu banyak doa setelah sholat. Oh, baik. Masalah sholat setelah sholat 5 waktu ya. Berkali-kali sudah saya sampaikan di sini bahwa antara sholatnya Nabi dengan doanya Nabi setelah sholat itu lebih lama sholatnya Nabi. Kalau kita rekam di dalam hadis-hadis yang sahih, wirid yang dilakukan Nabi setelah sholat 5 waktu itu sebentar. Istighfar 3 kali, Allahumma anta salam 1 kali, Subhanallah 33, tahmid 33, takbir 33, dan ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini yang paling sahih. Sementara yang lain menjadi perdebatan. Ada memang yang mensahihkan baca al-falaq, an-nas, al-ikhlas
ayat kursi. Tapi lebih sahih yang ini. Dan tidak pernah terekam Rasulullah setelah sholat 5 waktu itu wirid lama, suwe, aneh-aneh. Tapi justru yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang lama sholatnya, yang lama sholat. Kalau orang sekarang dibalik, sholatnya cepat, pendek, wiridannya sesuai, tidak tahu yang dibaca apa. Doa, apakah doa setelah sholat boleh? Saya katakan boleh, tidak ada yang larang. Tidak ada yang larang. Sholat setelah sholat 5 waktu berdoa. Tapi masih ngono ya jomono gitu. Artinya kemudian kita lebih mengedepankan setelah sholatnya itu daripada sholat. Saya sering menekankan di sini, saya katakan Nabi berdoa itu di dalam sholat. Nabi itu berdoa di dalam sholat. Kalau jenengan amati doa-doa itu semuanya Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad itu kalau rukuk lama, kalau sujud lama, dan bahkan Rasulullah berdoa di dalam sholat itu sudah dimulai ketika baca ayat-ayat setelah surat Al-Fatihah. Hudzaifah ibnu al-Yaman itu menyebut wa kana qira'atuhu mutarassilan, adalah doanya Nabi itu bacaannya Nabi itu mutarassilan. Mutarassilan itu tahqiq. Jadi kan bisa melihat di kitab khusus berkenaan dengan masalah tajwid punyanya Suhaib Syekh Mesir, itu bagus kitabnya, tapi bahasanya banyak, bahasanya susah. Jadi di situ ditunjukkan tentang maqarid huruf dan sebagainya. Di situ ada namanya at-tahqiq. Tahqiq itu di atasnya tartil. Sehingga orang yang membaca tahqiq itu memang betul-betul mampu menempatkan hak-hak huruf itu, maqarid hurufnya, tajwidnya, termasuk huruf-hurufnya itu mampu ditempatkan sesuai dengan kapasitasnya. Ini huruf isti'la, ini huruf hamas, ini huruf syiddah, ini huruf istifal, macam-macam. Itu ditempatkan sedemikian sempurna. Itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Itulah yang namanya mutarassil. Kalau kita lebih cenderung tartil, tapi yang tidak tahqiq. Tartil dan cenderung tidak tahqiq. Kadang-kadang maqarid hurufnya tak karuan, kadang-kadang gitu. Nah, kemudian Hudzaifah ibnu al-Yaman menyebut dalam riwayat Muslim juga ada. Itu Hudzaifah mengatakan wa idza marra bi ayati su'alin fawaqafa fasa'ala. Kalau di dalam riwayat yang lain idza marra bi ayati rahmatin sa'ala. Nabi Muhammad kalau membaca di dalam salat, ketika beliau melewati ayat-ayat rahmat, beliau akan berhenti dan berdoa. Wa idza marra bi ayati adzabin fawaqafa ista'adha. Ini kita pakai riwayatnya Hudzaifah bin Yaman. Adalah Rasulullah Muhammad SAW itu kalau berjalan menemui ayat-ayat azab, beliau berhenti dan kemudian beliau ista'adha. Beliau berlindung. Itu baru baca. Dan sudah pernah saya sampaikan dalam riwayat Hudzaifah al-Yamani, Rasulullah itu pernah melakukan satu rakaat membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam satu rakaat. Dan itu membacanya sangat seperti itu. Rukuknya lebih lama, sujudnya lama. Pas ketika itulah kemudian memang Rasulullah menyuruh, melarang. Pas ketika bicara kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, melarang untuk membaca ayat Al-Quran ketika sujud dan rukuk. Ketika rukuk dan sujud dilarang membaca ayat Al-Quran. Maka di situ Nabi mengatakan wa amar ruku'u fa'adhimu fihi ar-rabba wa amma sujudu fa'adhiru fihi ad-du'a. Di situ. Kalau pas ketika rukuk maka perbanyak di situ untuk mentakdirkan Allah, mengagungkan Allah, dan adapun sujud maka fa'adhiru fihi ad-du'a. Maka perbanyak di dalamnya itu doa. Sehingga ketika Nabi sholat kakinya sampai bengkak seperti jamaah kita di sini kan bengkak semua kakinya. Itu sholatnya, berdoanya itu jadi dalam sholat. Makanya kita tidak pernah merekam, kita tidak pernah lihat, tidak pernah membaca hadis-hadis Nabi itu kalau setelah sholat 5 waktu itu lama, itu tidak pernah ketemu kita. Justru sholatnya yang lama.
tapi wiridannya pendek. Kenapa? Doanya itu di dalam sholat itu. Doanya di dalam sholat, terutama pada waktu baca Al-Quran dan ketika pas ketika sujud. Nah, ketika duduk antara dua sujud itu kan juga doa kan? Rabbil firli, warhamni, dan seterusnya itu doa juga. Sebelum salam Rasulullah juga berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr dan seterusnya. Jadi di dalam sholat itulah Rasulullah berdoanya. Jadi setelah sholat itu nggak lama-lama beliau wiridan, nggak lama-lama gitu. Tapi kalau yang saya amati di sini sholatnya cepat tapi wiridannya sedikit. Soalnya itu mau apa kira-kira? Baca apa kira-kira? Diajak sujud lama-lama ya patok-patok. Permohonan yang banyak, Pak. Apa? Permohonan. Yang bikin lama itu permohonan, Pak. Jaluk iki. Lah iya, permohonan itu lebih baik diletakkannya di dalam sholat, terutama pada waktu sujud. Maka memang kalau kita membaca Al-Quran mengerti artinya itu di situ sudah berdoa banyak, banyak. Itu ya Pak. Di sini kalau subuh kan juga panjang-panjang. Tarawih itu kan juga panjang-panjang. Bulan April panjang-panjang tarawih. 1 juz 1 malam. Pindah. Di sini kan juga ada Al-Quran besar kita baca. Kalau udah hafal. Ada yang lain? Jadi saya tambah kalau tidak ada. Tadi sudah saya katakan bahwa Rasulullah itu kalau berdoa itu mengangkat tangan. Jadi kalau di dalam sholat ya tidak mau mengangkat tangan. Makanya memang kita tidak pernah melihat satu saja dengan cari dalil kalau ketemu. Kalau Nabi itu setelah sholat mengangkat tangan. Boleh kalau sampai tidak akan pernah ketemu. Setelah sholat 5 waktu beliau mengangkat tangan berdoa. Jangan boleh sampai tidak akan pernah ketemu. Padahal yang saya saksikan di mana-mana termasuk di sini kebanyakan yang paling banyak yang angkat tangan, Pak. Itu kira-kira karena kebiasaan mungkin atau mungkin yang berlipat. Ya, kalau berkenaan masalah ini Pak, saya ambil jalur tengah Pak. Kalau saya kan ini kan tidak pernah lihat saya mengangkat tangan kan benar. Jalur tengah kalau saya ambil. Jadi para ulama menyebut betul memang Rasulullah SAW tidak pernah satu kali pun mengangkat tangan setelah sholat waktu. Tapi para ulama juga menyatakan bukan berarti tidak boleh. Itulah Pak, bukan berarti tidak boleh. Karena hukum asal tadi itu adalah mengangkat tangan. Kalau saya enak kok, Nabi tidak pernah mengangkat tangan, ya wes lah gitu aja. Jadi makanya saya tidak pernah mengangkat tangan setelah lima waktu, habis imami selesai sholat takbir sudah. Karena doanya di dalam sholat itu. Kalau saya gitu. Kalau di sini saya lihat memang ya rata-rata mengangkat tangan. Melu Nabi atau melu ulama ya. Mana melu Abu Janda ada keterbuan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke Al-Hafir. Al-Hafir pakai dom. Al-Hafir itu fatnya yang panjang, juga haknya yang panjang. Kalau haknya yang panjang menjadi hafidun. Karena ini disebabkan kepada Allah, maka pakai alif lam menjadi al-hafidhu. Kalau faknya yang panjang berarti haknya pendek, faknya panjang. Al-hafidhu. Antara al-hafidhu dengan al-hafidhu itu lebih kuat al-hafidhu. Karena penekanannya pakai ilmu balaghahnya. Sering kita terjemahkan al-hafidhu atau al-hafid itu orang yang menghafal atau orang yang menjaga. Masing-masing punya makna. Masing-masing punya makna. Orang yang hafal Al-Quran disebut
Al-Hafid. Kenapa dia disebut dengan Al-Hafid? Jadi seringkali orang hafal itu disebut hafid. Padahal konteksnya kemudian kalau secara makna luas, Al-Hafid itu tidak hanya sekedar hafal, tapi nanti juga boleh dimaknakan dengan hafal, piten dan seterusnya. Kenapa orang yang hafal Al-Quran disebut dengan hafid? Karena ada dua hal yang dilakukan oleh orang hafal Al-Quran. Hafid itu artinya juga menjaga. Hafid itu artinya juga mengingat-ingat. Karena memang inti daripada menghafal itu murojaah dan mengingat. Dan Rasulullah menyebut bahwa yang namanya Al-Quran itu seperti onta. Kalau tidak diikat lari dia. Itu Al-Quran. Coba saja, jadi kan sudah belajar tajwid, belajar mahfal huruf, 1 bulan saja tidak baca, hilang dulu, kaku mana. Coba saja dengan menghafal Al-Quran, kemudian tidak memurojaahnya, maka akan lupa lagi dengan murojaah, dengan apa yang dihafalkan. Makanya memang orang yang menghafal Al-Quran itu berat, tapi pahalanya luar biasa. Kalau jenengan itu punya anak, yang anak jenengan itu ahli Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka orang tuanya akan diberikan mahkota dari cahaya. Maka saya termasuk orang yang kepingin betul anak-anak saya itu menghafal Al-Quran. Dan orang yang mau menghafal Al-Quran itu pilihan Allah. Tidak semua orang mau untuk menghafal Al-Quran. Kadang-kadang awal-awal kok menghafal Al-Quran, tapi ketika sudah tersandung, susah, sebagainya, sudah hafal 2 juz berhenti sudah. Setelah itu tidak murojaah. Akhirnya 2 juz yang dihafal lupa lagi. Kalau orang sudah bisa sampai 30 juz hafal Quran, wah itu luar biasa. Itu orang luar biasa, itu pilihan Al-Quran. Apa pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga orang yang menghafal Al-Quran itu bisa jadi bisa masuk ke dalam nerakanya lebih dulu. Karena hanya sekedar menghafal, tapi dia Al-Quran tidak menyatu pada konteks pemahaman. Maka saya pernah bertanya, jenengan itu pilih khatam atau pilih paham? Targetnya paham atau khatam? Kalau saya targetnya khatam, ya paham. Dua-duanya. Jangan hanya sekedar khatam tok tapi tidak paham. Jangan sekedar paham tok tapi tidak khatam. Ditambah satu lagi kalau bisa. Ya khatam, ya paham, ya hafal. Nah, si nomor tulis di sini. Tapi ternyata memang menghafal Al-Quran itu efeknya untuk kesehatan juga luar biasa, terutama kepada otak. Sangat bagus untuk menghafal Al-Quran. Dulu pernah saya cerita ada jamaah itu yang kena stroke sampai memorinya hilang. Sama dokternya diterapi 1 hari 1 ayat untuk menghafal. Kembali ke memorinya, sembuh total. Kita ini alasan-alasan dan menghafal Al-Quran. Nilai sholat saya diwajah dengan Mister Full top aja. Biasanya dihafal dengan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq atau Qul a'udzu birabbil nas. Dan sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai banyak rumah-rumah tahfidz dan mudah-mudahan itu nanti digandeng dengan akhlak dan pemahaman Al-Quran. Baik, Al-Hafidz. Al-Hafidz atau Al-Hafidz. Di dalam Al-Quran banyak sekali tentang ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu Al-Hafidz atau Allah itu Al-Hafidz. Surat Hud 57, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidz wa rabbuka ala kulli syai'in hafidz. Hafidz. Nanti kalau punya anak yang mantan muda, beri nama anaknya itu Hafidz. Harapannya anak itu bisa mampu menghafal Al-Quran dan mampu menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadani al-ismani al-azimani dallani ala anna Allah taala mausufun bil hifdzi. Hifdzi itu tadi sudah terjemahkan menjaga atau menghafal. Kalau di sini disebutkan dengan Allah Subhanahu wa taala itu mausufun bil hifdzi. Allah itu disifati dengan Maha menjaga.
Maha menghafal. Kalau begitu apa yang dimaksud al-hifdzu bi'ilmihi jami'al maklumati fala yaghibu anhu syai'un minha. Al-hifdzu bi'ilmihi, Allah itu menjaga, Allah itu hafal dengan ilmunya jami'al maklumati, segala sesuatu yang terjadi. Segala sesuatu yang terjadi. Fala yaghibu anhu syai'un minha. Tidak ada satupun yang gaib, tidak ada satupun yang luput, tidak ada satupun yang tidak diketahui dari segala kejadian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun namanya al-hafiz. Ini dengan makna al-alim. Dengan makna al-alim. Pak al-alim sama al-hafiz lebih konteks mana? Lebih mendalam tentang al-hafiz. Jadi segala sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini, andai kata ada semut hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita, sekecil apapun semut hitam itu Allah Maha tahu. Itu juga al-alim, itu juga al-hafiz. Apapun yang ada di masjid ini, sekecil apapun gerakan, itu Allah Maha tahu. Itu juga namanya al-hafiz. Jadi tidak ada satu. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah Maha sempurna. Di sana wa fi muqabili dzalika an-nisyan, dan kebalikan dari yang sedemikian itu adalah an-nisyan, lupa. Allah tidak akan pernah lupa dalam konteks setiap kejadian yang terjadi. Allah tidak akan pernah lupa. Lah ini menarik. Makanya kata-kata hafiz itu disebutkan dengan makna hafal. Itu berarti dia itu kebalikannya adalah nisyan. Kalau dia hafid Al-Quran berarti dia tidak lupa dengan ayat-ayat Al-Quran. Baca murojaah, baca. Allah itu tidak akan pernah lupa. Jangan yang sudah lupa, umpamanya mengucapkan kalimat A, lupa sudah. Mungkin 10 tahun yang lalu jangan mengatakan itu. Tapi Allah masih ingat 10 tahun yang lalu jangan mengucapkan apa, di mana, jam berapa, detik berapa, Allah Maha ingat. Itu juga namanya al-hafiz. Maka dari itu nanti di yaumul kiamat tidak ada satupun orang yang punya alasan. Tidak ada punya alasan, itu tidak ada. Jadi kan mau alasan apa? Oh Allah itu al-hafiz. Dan ini jangan pakai logika. Manusia katakanlah di dunia ini 5 miliar. Setiap manusia punya kegiatan. Itu loh, Allah dari 5 miliar manusia itu tidak akan pernah lupa apapun dilakukan olehnya. Di antara al-hafidnya Allah itu adalah dengan tangan-tangan kita, kaki-kaki kita itu nanti akan berbicara di hadapan Allah. Tidak akan ada orang yang mampu memberikan alasan. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira. Itu meskipun manusia mengucapkan alasan apapun tidak bisa. Karena memang ala nafsi basira, manusia akan ngerti itu begitu. Termasuk nanti akan ada catatan amal. Ya, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu insyaallah. Jadi al-hafiz itu kebalikannya adalah lupa. Dan Allah tidak akan pernah lupa, dan Allah selalu hafal, Allah selalu ingat dengan keilmuannya. Allah Maha mengerti, Maha tahu apapun setiap kejadian yang ada di dunia. Yes, nanti jadinya tidak akan bisa menghindar. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana rabbuka nasiya. Surat Maryam 64. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tidaklah Tuhanmu itu adalah pelupa. Tidak mungkinlah mosok ono Tuhan lali. Kalau ono Tuhan lali berarti itu Tuhan. Kalau ada Tuhan lupa itu berarti bukan Tuhan. Tuhan kita Allah tidak akan pernah lupa.
Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la yaksa. Allah itu, Tuhanku itu tidak akan pernah tersesat dan juga tidak akan pernah lupa. Lupa tadi kebalikan dari al-hafid. Allah tidak akan pernah lupa. Baik, kita lanjutkan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Disinilah Allah Subhanahu wa taala itu menghafal, mengetahui, mengerti semua apapun amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ditulis di situ, Pak. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Di situ ada wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya lamuna ma taf'alun. Ada raqib, ada atid. Jadi semuanya nanti tadi. Kemudian yang nomor 2, Allah Ta'ala al-hafidhu lil makhluqati min sama'in wa ardin wa ma fihima. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala itu menjaga. Kalau tadi menghafal, Allah itu menghafal, mengingat, tidak pernah lupa. Kalau yang sekarang, Allah itu adalah dalam posisi maha menjaga. Allah maha menjaga. Dan Allah itu wala yaquduhu hifdzuhuma. Surat Al-Baqarah 255. Wala yaquduhu hifdzuhuma. Allah itu tidak capek. Allah itu tidak lelah. Allah itu tidak bosan dalam posisi menjaga langit dan bumi. Itu kan maknanya wala ya'uduhu hifdzuhuma. Itu maknanya kan sebenarnya itu. Wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'al-ardi illa bi'idzni. Dan Allah itu menahan langit supaya tidak terjatuh ke bumi. Siapa itu? Allah. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Siapa yang menjaga? Allah. Itulah al-hafid. Allah menciptakan langit yang di atas supaya kemudian langit itu tidak runtuh ke bumi. Siapa itu? Allah. Itu namanya al-hafid. Jadi kalau minta supaya kita itu dijaga oleh Allah, ya minta saja kepada Allah, jangan minta penjagaan kepada yang lain. Di Amerika ada seorang pakai hijab, cewek. Kemudian jalan dia lewat, di situ ada preman. Kemudian berikutnya ada orang kedua cewek lewat di situ, akhirnya diperkosa. Tidak memakai hijab, pakaiannya juga sih. Akhirnya kemudian yang memperkosa ini ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, di proses penyidikan. Dia kemudian ditanya, kenapa kamu tidak memperkosa orang yang pertama? Dan orang yang pertama, yang cewek yang pakai hijab, kemudian mengatakan, preman itu tadi mengatakan, bagaimana saya ini bisa memperkosa dia? Sementara di kanan kirinya, di belakangnya itu ada penjaga, orang-orang yang tinggi besar, warga, tapi tidak berani. Kemudian dikonfirmasikan kepada si cewek tadi, apa betul? Dia bilang tidak ada penjaga saya sama sekali. Tidak ada yang jaga sama sekali. Itu kisah nyata betul. Tidak ada yang jaga saya, tidak ada. Saya jalan sendirian. Tetapi dikonfirmasikan kepada preman tadi, premannya itu melihat apa? Melihat di belakang atau di samping-samping daripada wanita yang berhijab ini, orang yang tinggi besar, menjaga. Nah itu siapa yang menjaga? Allah. Allah mengirimkan. Itulah maka di dalam surat Ar-Ra'd ada kata-kata lahu mu'aqibatun baina yadayhi wa min khalfi yahfazuna min amri rabbi. Allah mengirimkan itu al-mu'aqibat. Al-mu'aqibat itu penjaga-penjaga. Orang cewek ini tadi dijaga oleh Allah dengan pengiriman al-mu'aqibat. Sehingga preman itu tadi melihatnya seperti ada orang tinggi besar, ini tidak berani. Itu al-hafid itu. Maka kalau kita mau menjaga Allah,
syariatnya Allah, ihfadillah yahfadka. Jadi dua makna hafid ya Pak. Al-hafid makna yang pertama, Allah itu tidak pernah lupa. Allah itu maha mengerti, semuanya paham kejadian-kejadian termasuk amalan manusia. Dan hafid yang kedua, Allah itu maha menjaga. Kita minta perlindungan itu hanya kepada Allah. Kita itu minta perlindungan itu hanya kepada Allah. Makanya ada kalimat qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jangan minta perlindungan kepada selain Allah. Kepada jin apalagi juga jangan. Wa kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazadahum rahaqa. Tidak boleh. Jadi minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjaga syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ada kalimat tadi sudah sebut ihfadillaha yahfadka. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah dalam arti syariatnya Allah, maka Allah itu nanti akan menjaga. Tidak usah minta perlindungan dengan membawa jimat-jimat yang syirik-syirik itu, tidak usah. Kemana-mana bawa jimat supaya selamat itu syirik, tidak boleh. Itu menyebutkan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Pengen rumah kita aman, tidak usah pasang jimat di atas pintu. Katanya itu kayak jodoh tolak balak syirik. Masa ada prank ketuk atau prank ketuk ya? Prank ketuk harganya berapa? Ya? Ditaruh di atas pintu katanya untuk tolak balak, untuk mendatangkan rezeki dan sebagainya. Syirik. Katakanlah harganya 1 miliar. Katakanlah harganya 1 miliar atau katakanlah dia mampu mendatangkan rezeki. Secara logika. Atau mungkin ada yang cuma dijual 50.000, prank ketuk katanya bisa mendatangkan rezeki. Kalau saya bilang ini kepada si penjualnya, lah daripada sampai jual kok mending sampai gawe dhewe. Rezekinya sampai kan lancar, lah kok begitu. Kalau ada orang-orang yang menjual penglarisan itu jelas membohong, Pak. Katanya dia mengatakan penglarisan ini bisa membuat orang kaya. Lah dhek dhewe ora sugih. Kan ya lucu aja. Ya benar ya, Pak ya? Ya, jadi enggak usah percaya ngono-ngono gitu. Ada orang hitung-hitung juga, kamu tak hitung nanti bulan ini kamu seperti ini. Oh dia sendiri seminggu yang akan datang gak ngerti apa yang terjadi. Nah itu dukun-dukun juga saya percaya. Kalau jangan percaya dengan dukun, itu 40 hari sholatnya tidak diterima. Itu baru kalian tanya. Nah kalau meminta perlindungan, al-hafid, ya minta saja kepada Allah. Minta perlindungan saja kepada Allah. Jangan meminta perlindungan kepada yang lain-lain. Itu syirik. Jadi al-hafid kembali pada konteks makna ada dua. Yakni Allah itu tahu, mengetahui, tidak pernah lupa, dan Allah itu maha menjaga. Insya Allah kita semua ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama dijaga daripada hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang apalagi penuh dengan zaman fitnah semacam ini. Kita butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga secara langsung ataukah Allah menjaga dengan mengirimkan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bayi pas ketika ada jatuh pesawat gak mati, siapa yang menjaga? Bayi dia gak bisa ngapa-ngapain, gak mati jatuh dari pesawat. Itu jadi kalau bukan Allah siapa lagi? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Minta langsung kepada Allah, minta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga keluarga kita, dijaga diri kita, dijaga negara kita dan seterusnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Berarti minggu depan insya Allah masuk di Al-Muqitu. Al-Muqitu. Cukup ya Pak? Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang istiqamah. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang diberkahi Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan umur dalam posisi istiqamah di jalan Allah. Mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan rezeki kita lancar diberkahi Allah